Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Teman-teman penonton channel YouTube Tafsir Al-Quran ID, Alhamdulillah kita sekarang tiba di episode kesekian ya. Alhamdulillah bersama dengan Ibu Dr. Nur Alfiah Febriani MA telah hadir bersama kita. Eh, jadi mungkin dijelaskan awal dulu ya Bu. Ini adalah segmen khusus di bulan Ramadan dan juga untuk menyambut milad tasyakur milad kedua Tafsir Al-Quran ID. Nah, Oke. dengan format yang berbeda kan selama ini webinar itu sangat kental, artinya fokusnya lebih ke diskusi ilmiah gitu ya. Nah, pada segmen kali ini kita ingin lebih menggali mungkin inspirasi dari para pakar dan juga kisah-kisah reflektif gitu. Bagaimana para pakar ini sampai di titik yang seperti sekarang ini. Begitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama begini Bu. Saya kan juga sudah riset kecil-kecilan ya soal latar belakang Ibu. Saya baca itu bahwa Ibu kan lahir di Bekasi, kemudian sekolah dasar di Bekasi, kemudian di pesantren At-Taqwa Bekasi, kemudian sampai S1, kemudian S2, S3-nya di UIN Jakarta. Mungkin yang pertama mungkin saya ingin bertanya soal eh, apa namanya kaitannya dengan belajar Al-Quran pertama mungkin ya Bu di masa kecil itu dengan siapa dan bagaimana prosesnya mungkin sedikit nostalgia dulu di masa kecil. Baik, terima kasih Mas Yodan. Salam kenal buat teman-teman semua yang sedang menonton. Teman-teman bisa panggil saya Rian. Kalau ditanya tentang nostalgia belajar Al-Quran sejak dari kecil, memang alhamdulillah keluarga besar saya kan karena orang Betawi ya. Ada lagunya kan Betawi pinter ngaji gitu ya. Kerjaannya Dari orok ya, ngaji. kalau bahasa itu dari orok tuh udah dari dalam perut aja udah kenal, udah didekatkan maksudnya dengan Al-Quran gitu. Dan memang sejak saya dalam kandungan almarhumah umi saya tuh selalu mengaji gitu, karena kebetulan memang almarhumah umi saya juga ngaji. Jadi kata umi memang dari dalam kandungan ibu saya sudah membiasakan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada saya melalui suara beliau sendiri. Zaman dulu belum ada rekaman ya Mas ya. Iya. Pakai kaset mungkin iya, tapi umi lebih senang mengaji sendiri gitu ketika sedang mengandung anak-anaknya. Termasuk saya juga waktu itu alhamdulillah umi berapa kali hatam gitu ya. Gitu udah dari bayi, dari kecil udah biasa diajak kemana-mana dalam dunia pengajian. Nah, disitulah saya mulai senang dengan kajian-kajian Al-Quran. Dan kebetulan memang ibu saya senang sekali mengajarkan namanya kajian-kajian terkait Al-Quran. Dan kebetulan dekat dengan Pak Kiai Haji Nur Ali dulu sama Ustaz Atiqah Nur yang di atas. Makanya waktu saya di pesantren tadi Mas bilang, memang saya benar-benar dititipkan dulu sama almarhum om saya kepada Ustaz Atiqah itu. Karena saya nggak sempat ketemu Pak Kiai Nur Ali. Pak Kiai Nur Ali meninggal, kemudian saya baru masuk pesantren. Akhirnya saya dititipkan ke Ustaz Atiqah Nur. Dan disitulah karena dari kecil yang ada di otak saya itu Al-Quran gitu, maksudnya karena memang dididiknya begitu terus. Sudah diplot sebagai orang yang senang mempelajari Al-Quran. Dan memang kebetulan alhamdulillah ibu saya ataupun guru-guru yang waktu belajar di pesantren itu menyampaikan pelajaran terkait Al-Quran itu sangat mengena di hati saya, sehingga saya nggak merasa terbebani ya kalau kata orang itu berat, tapi saya justru merasa bahwa alhamdulillah itu justru membuat hati saya tenang, kemudian membuat kita jadi banyak berpikir kritis terutama ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang banyak menginspirasi tentang pengetahuan dan seterusnya. Nah disitulah memang ya alhamdulillah memang Allah juga banyak memberikan hidayah, kemudian memang ya jadi senang Al-Quran. Bahkan dulu cita-citanya saya nggak sampai seperti ini, dulu cita-citanya mau jadi guru ngaji yang kayak Umi tuh keliling kampung gitu ya Mas, kalau orang Betawi dari satu pengajian ke pengajian lain itu cita-cita dulu kayak gitu. Tapi memang Umi dari kecil sudah bilang, kalau mohon maaf ya kalau saya katakan image Betawi itu kan tukang jual tanah misalnya, tidak berpendidikan dan seterusnya, itu yang harus kita rombak. Jadi saya dari kecil tuh ibu saya sudah memberikan mindset itu. Jangan katakanlah dalam tanda kutip
stereotip itu membuat kita menjadi malas, bahwa justru stereotip itu harus kita buktikan bahwa kita orang Betawi juga bisa cerdas seperti orang-orang yang lain. Maka bahkan saya ingat banget waktu saya kelas 3 SD, itu saya ingat banget kelas 3 SD, umi saya tuh dulu kan Habibie lagi naik-naiknya tuh waktu itu. Bahkan umi saya suka bilang gitu, AA ya panggilannya ke saya, karena adik saya nggak bisa panggil kakak ke saya, jadi panggilnya AA gitu. AA nanti kalau udah besar AA jadi profesor ya. Jadi saya kenal kata-kata profesor itu kelas 3. Meskipun saya nggak paham apa itu artinya profesor waktu itu, yang saya tahu profesor itu guru gitu. Ya akhirnya ya itu perjanjian tak tersengaja, perjanjian yang tak disengaja sama umi waktu itu, kalau sudah besar harus jadi profesor ya. Dan saya mengiyakan saja karena saya pikir profesor itu guru gitu. Pas udah kuliah kan baru paham, ternyata profesor itu harus guru besar gitu, dan prosesnya tuh sangat panjang. Dan mudah-mudahan nanti berkah Ramadan saya sedang menunggu SK Associate Profesor dulu. Amin, mudah-mudahan lancar Bu. Amin, mohon doa ya Mas Wildan ya, doa orang soleh ya. Jadi mudah-mudahan berkah Ramadan nih teman-teman, SK Associate Profesor turun. Itu salah satu perjanjian yang tadi saya katakan itu yang membuat saya semangat belajar Al-Quran sampai detik ini, insya Allah. Ya, nah berarti belajar Al-Quran pertama kali mengenal huruf Abatasa itu dari Umi ya, ibunya ibu ya. Ya. Dan berarti guru-guru dari di orang TK, tua langsung. Ya, dari orang tua. Dan kebetulan guru-guru TK saya juga kakak-kakak saya, jadi karena memang keluarga besar kita adalah background-nya guru, jadi saya memang dididik itu dari keluarga besar dulu, baru setelah itu ke pesantren, dan setelah itu bersama guru-guru besar kita di Universitas Jateng. Ya, nah kemudian ya berarti otomatis kan pendidikan agama, kemudian juga belajar Al-Quran itu dari lingkungan keluarga ya Bu. Nah kemudian kan Ibu dititipkan di pesantren Putri At-Taqwa ya Bu. Nah, saya baca kan itu Ibu Nyai Atiko atau Ustazah Atiko Nur Ali itu pimpinan kelima kalau tidak salah saya baca di profilnya itu. Berarti memang dan kedekatan uminya Ibu dengan Ibu Ustazah Atiko itu berarti langsung dititipkan. Nah, itu adakah momen-momen tertentu mungkin selama di pondok pesantren At-Taqwa, kalau nggak salah sampai S1 kan, berarti kurang lebih 10 tahun ya Bu di pesantren At-Taqwa. 10 tahun. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami soal bagaimana mungkin pertama kali dititipkan di pondok, kemudian kesan-kesannya bersama teman-teman di pondok, susah senangnya begitu. Betul. Iya, terima kasih Mas Wildan. Betul, saya jadi ingat waktu saya pertama kali menginjakan kaki di pesantren At-Taqwa itu, Umi pertama kali yang saya kunjungi adalah makam Pak Kiai Haji Nur Ali. Umi bilang, ini adalah guru Umi. Pak Kiai Haji Nur Ali adalah guru Umi. Umi suka ceramah bareng sama Pak Kiai, dan sekarang karena Pak Kiai sudah wafat, Umi titipkan ke Ustazah Atiko. Nah, jadi setelah dari makam Pak Kiai Haji Nur Ali di belakang masjid, di depan masjid, lalu saya dibawa Umi ke rumah Ustazah Atiko. Nah, di situ saya pertama kali melihat orang yang rumahnya itu banyak banget kitabnya, Mas. Saya seperti yang begini nih. Cita-cita saya nih. Alhamdulillah. Nah, ini buku suami saya. Karena suami saya juga dulu di S1-nya di Mesir, jadi bukunya tuh saya nggak tahu udah berapa ribu bukunya suami saya tuh. Karena memang sama-sama pecinta buku. Makanya saya bilang, alhamdulillah pas pertama kali ke rumah Ustazah Atiko, di situ kesan pertama saya tentang kitab yang begitu cantik, terpajang rapih gitu ya. Dan saya tanya, saya ingat banget itu saya nanya, Ustazah ini kitab semua atau Al-Quran semua? Karena saya belum paham kan, baru kelas 1. Ya. Yang saya tahu tuh kitab berbahasa Arab itu Al-Quran gitu. Tapi kok bukan Al-Quran? Itu yang pertama kali saya berpikir kritis itu di situ. Karena di rumah saya nggak banyak kitab-kitab kayak gitu. Kata Ustazah dijelaskan. Kebetulan waktu itu tuh saya baca yang Sayyid Qutb di Zilalul Quran itu. Ya. Ya, terus saya bilang, oh ini kitab tafsir ya Ustazah. Iya, nanti kalau Rian pesantren sampai lulus, nanti Rian belajar ada Muhammad Rashid Ridho, dijelasin sama beliau beberapa kitab tafsir yang beliau punya di rumah beliau, berjaji rapi, Mas. Itulah, oh ternyata belajar Al-Quran itu bukan cuma Al-Quran aja ya Ustazah ya, ada kitabnya lagi. Iya, nanti Rian belajar tafsir, tapi belajar ulumul Quran dulu ya, kata Ustazah Atiko. Dijelasin sama beliau. Jadi kesan pertama saya itu di situ. Disitulah saya mulai,
wah ternyata yang saya pelajari selama ini di rumah, meskipun saya udah keliling kemana-mana sama Umi, tapi belum ketemu nih ilmu yang begini nih, gitu kan. Kan Umi kan kalau ngajar itu kan selalu bawa kitab kan, yang ada di rumah Ustaz Atikoh gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar, oh ternyata buku itu banyak ya gitu, sehingga ini harus saya pelajari, ini harus saya baca. Karena saya senang banget baca, Mas. Dari kecil saya senang baca. Nah, cuma buku-buku yang saya pelajari itu kan dulu berbahasa Indonesia ya, karena Umi kan dulu meskipun lulusan sanawiyah, orang zaman dulu kan berkah banget ya, lulusan Ya, sanawiyah tapi bisa ngajar ngaji, ya, keliling-keliling kampung gitu, dan bermanfaat ilmunya. Tapi sanawiyah zaman dulu mungkin S1 sekarang bisa diadu, Mas. iya betul, betul. Karena bisa macam Iya, kalian yang bisa ngajar usul fik, bisa ngajar fikih, bisa ngajar sirah dan seterusnya. Itu saya sangat salut sama umi saya waktu itu. Bukunya banyak tapi nggak ada yang kayak Ustaz Atikoh gitu. Jadi saya bilang oke, di situ saya tertarik, ternyata ilmu agama itu sangat menarik dari covernya dulu ya, dari buku-bukunya. Pas belajar di pesantren ternyata susah gitu ya. Harus ada ilmu alatnya tadi itu, dari ilmu Quran dan seterusnya, nahu, sorof dan seterusnya, menghafal segala macam. Sempat nyerah, Mas. Sempat nyerah dalam arti, hmm, wah ternyata mau belajar tafsir itu banyak banget ya ilmu alatnya gitu, nggak semudah yang saya pikir di awal gitu. Nah, tapi disitulah Ustaz Atikoh perannya sangat luar biasa. Ustaz Atikoh, Ustaz Solihah, Ustaz Ulfa, Ustaz Wardah, dan semua anak-anak pakai itu sangat mendukung kami gitu ya, di Pondok Pesantren Ataqwa Putri. Kami diajarkan bagaimana sih belajar ilmu-ilmu alat itu dengan sistematis, sehingga meskipun ribet tapi ketika itu dibuat sistematis kita bisa memahaminya dengan lebih mudah. Nah di situ Ibu sepertinya terputus ya. ya kalau sekarang mungkin Rian akan berat karena banyak hafalan yang harus Rian hafal. Tapi nanti kalau Rian udah lulus dari pesantren, yakin deh ilmu yang Rian sekarang hafal nanti pasti bermanfaat, kata saudara kami. Ya udah, kalau Umi kan pesannya guru itu seperti orang tua. Tidak mungkin ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya ke jalan yang tidak baik kan. Ya, Nah, harus husnuzon kepada guru gitu. Ya udahlah, susah gimana juga tetap semangat gitu, karena tadi pesan umumnya harus husnuzon ya sama guru, karena guru kita adalah orang tua. Ya udah Mas, semuanya saya hafalin hmm, maksudnya pada waktu itu. Nah, alhamdulillah, ya alhamdulillah maksudnya saya termasuk yang tidak berprestasi juara umum, tidak, tapi beberapa kali juara ya, tapi bukan juara umum di apa namanya di pesantren. Teman-teman saya yang lain yang juara umum itu banyak. Nah, tapi di situ saya belajar, maksudnya alhamdulillah dengan dukungan guru, teman-teman saya yang juga sangat mendukung waktu itu. Ya, alhamdulillah sampai juga lulus di apa namanya Tiga Aliyah, kemudian sempat PTA, perguruan tinggi Ataqwa kalau Mas tahu, itu memang khusus perguruan tinggi ya kalau bahasa kitanya sekarang itu khusus mempelajari kitab-kitab. Tapi hmm, sayangnya waktu itu saya nggak sempat lulus karena waktu itu saya kuliah 3, Mas. hmm. Tapi fisik saya nggak kuat. Jadi saya ingat banget dulu kuliah di STAI Ataqwa, di PTA yang tadi, sama di UT, di Oh, Jakarta. Nah, tapi saya harus ngajar paginya, karena kan misalnya waktu itu udah lumayan sepuh, sehingga saya harus bantu ngajar, kan ngajar TK, ngajar hmm. majelis taklim, dan seterusnya. Tapi drop akhirnya badan saya. Sama dokter akhirnya, ini badannya kecil tapi cita-citanya besar. Dulu saya kurus Mas, 45 kilo. Sekarang udah nikah melar gitu. Jadi kata dokter, ini orangnya kecil tapi cita-citanya banyak banget. Udah fokus aja satu, kata dokter gitu. Yang mana yang mau kamu Hmm, pegang, kata dokter gitu. Akhirnya kata Umi, ya udah, Bismillah. Yang mana yang dapat ijazah? Nah, hmm. dalam tanda kutip ya, karena kan Umi kan cita-citanya mau jadi profesor nih, dalam Ya, tanda ya, ya. kutip ya. Akhirnya yang dapat ijazah yang mana, kata Umi gitu. Yang memungkinkan AA bisa selesai, maksudnya gitu, dan dapat ijazah. Kalau PTA dulu belum dapat ijazah yang Ya, sekarang bisa diterima untuk melanjutkan gitu. Jadi memang ijazah internal lah, hmm. syahadah gitu disebutnya. Ya, ya. Nah, kalau UT juga nggak mungkin karena nggak sesuai background, saya ambil ilmu politik waktu itu. Hmm, Nah, terus udah nggak sesuai background, kata Umi yang sesuai background karena kita adalah background yang dulu. Akhirnya saya ambil yang di STAI Ataqwa dulu, karena di STAI Ataqwa itu tidak ada pilihan tafsir, adanya pendidikan sama dakwah. hmm. Nah, tapi karena saya senangnya tafsir waktu itu, dan di S1-nya nggak ada pilihan tafsir, tapi di S1 yang pendidikan itu lumayan ada dosen tafsirnya, karena ada ilmu tafsirnya. Hmm. Akhirnya saya
yang pendidikan. Nah, makanya S1 saya tuh ini tarbiyah. Oh, iya, iya. SPDI makanya S1 saya. Nah, tapi ketika udah lulus S1, saya nggak bisa menahan hasrat saya untuk belajar tafsir gitu. Akhirnya kata Umi gini, waktu itu ya, waktu S1, karena harus memilih satu di antara 3 itu. Ya udah, Umi janji, kata Umi. Nanti kalau udah selesai S1, nanti S2 AA boleh kemana aja. Yang penting AA selesai dulu S1, kata Umi. Akhirnya pas sudah saya selesai S1, Umi tanya lagi, gimana? Mau lanjut lagi nggak kuliah? Mau, saya bilang. Ya udah, coba mau di mana, kata Umi gitu. Akhirnya saya coba di UIN. Nah, kebetulan waktu itu ada sepupu saya sekarang sudah almarhum, kemarin meninggal karena COVID ya. Almarhum Ustaz Mamdud Hamid Zofar itu waktu itu dia S2, terus karena dia baru pulang dari Mesir, terus ayo kalau bahasa kita kan orang Betawi, ayo kita kuliah S2 katanya. Lu sayang-sayang kalau nggak kuliah S2 gitu kan kalau bahasa Betawi. Emang apa? Iya, orang Betawi kalau cakep-cakep goblok, lu kagak demen katanya gitu. Lu kagak demen orang Betawi cakep tapi goblok katanya gitu. Nah, emang apa? Kata kalau Rian gitu bahasa orang Betawi, lah kudu pinter katanya gitu. Kuliah lagi katanya. Sayang-sayang lu kalau nggak kuliah lagi katanya. Udah kuliah. Akhirnya daftarin dia tuh sepupu saya itu bareng saya sama diantarin subuh-subuh tuh, baik banget sepupu saya itu almarhum. Hutang budi banget sama beliau. Habis itu tes ya, diajarin cara menjawab interview segala macam gitu kan. Biasa kan kita di dalam kurungan nih 10 tahun tahu-tahu ke UIN yang wah gitu ya. Orang bilang saya bunuh diri gitu. Dari pendidikan masuk tafsir. Rian itu bunuh diri itu dari pendidikan masuk tafsir. Pak ada bilang kita semuanya. Tapi bismillah aja. Maksudnya kan memang dari kecil tadi kita udah senang Al-Quran gitu. Akhirnya bismillah. Ingat banget yang ngetes itu Ustazah ini Huzaimah Tahidoyeng Bu. Saya disuruh baca surat surah An-Nisa. Ingat banget tuh. Udah diminta sama beliau untuk menafsirkan ayat itu pula gitu, dan kebetulan waktu itu belajar kan sama ustazah kita waktu jadi waktu kita di pesantren itu saya senangnya di At-Taqwa Putra itu kita diajarkan bukan hanya keilmuan tentang bagaimana kita bermasyarakat dengan baik, tapi bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik. Jadi anak yang baik, jadi menantu yang baik, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, itu diajarkan di At-Taqwa. Makanya surat An-Nisa itu harus khatam itu. Nah kebetulan waktu tes S2 itu sama Ustazah Huzaimah Tahidoyeng itu memang suruh baca surah An-Nisa. Ya udah bacanya nyerot kata Ustazah. Loh, kamu kan pada pendidikan S1-nya kata Ustazah Huzaimah. Kok kamu bisa baca kitab gitu kata Ustazah Huzaimah. Karena dulu di pesantren Ustazah. Oh, di pesantren udah jadinya jadi ngobrol begini ujiannya gitu karena jadi nanyanya jadi background gitu. Ya udah karena beliau asik banget kan, karena kita ada bicara seperti ini, kamu belajar tafsirnya dari mana? Saya jelaskan tadi seperti tadi belajar sama Ustazah Fiko, sama Ustazah Ulfa dan seterusnya. Ustazah Ulfa tuh guru nahu saya. Nah terus ya kan karena baca kitab kan juga ditanya nahu sorok ya kan? Iya. Suruh nyirop pula kan? Kita suruh nyirop pula kan sama Bu Huzaimah. Nah kebetulan itu juga belajar waktu di pesantren, jadi nggak ada masalah waktu itu. Jadi kita Ustazah Huzaimah, saya nggak nyangka kamu bisa Eropa pula gitu. Ya alhamdulillah saya dulu belajar sama Ustazah Ulfa. Oke. Udah, dan itu deg-degan banget tuh Mas menanti apakah saya bisa lulus atau enggak, karena kan backgroundnya satunya pendidikan kan, kenapa masuk tafsir gitu kan, itu pertanyaan besar gitu. Di SPS ya Bu? Iya di SPS, SPS UIN Jakarta tuh. Akhirnya tapi alhamdulillahnya lulus gitu. Makanya saya nggak bisa lupa tuh jasanya Bu Huzaimah almarhumah itu. Saya sampai akhir hayat beliau waktu terakhir di MTQ di Padang itu saya dekat sama beliau. Karena ya itu saya masuk SPS itu karena berkah dari beliau, karena kan yang ngetes kan beliau gitu. Iya. Karena saya nggak bisa lupa sama jasa beliau. Terus akhirnya ya udah beliau wafat waktu bareng setelah pulang dari MTQ kan, waktu MTQ udah sakit tuh beliau. Tapi kan meninggalnya setelah dari sana ya, setelah dari MTQ di Padang itu. Ya udah gitu, jadi udah di situ kemudian ketemu sama dosen-dosen tafsir, semakin jatuh cinta lagi sama tafsir, udah gitu ada kajian-kajian ilmiahnya dan seterusnya, udah makin jatuh cinta lagi. Makanya pas S2 itu udah selesai bikin tesis, tapi sebelumnya saya nikah dulu tuh. Saat membuat tesis itu di bab 3 ke menuju bab 4,
tiba-tiba ya saya suruh saya menikah gitu, Babah. Nah, harus nikah. Saya bilang tanggung, Mbah. Paling juga 3 bulanan lagi ya lulus. Saya bilang nggak harus tunggu 3 bulan, Babah maunya nikah sekarang. Saya bingung, saya nggak punya cowok. Saya mau nikah sama siapa? Saya bilang saya nggak punya calon gitu. Pokoknya cari orang yang soleh. Nah, pesan Babah gitu aja, cari orang yang soleh. Babah nggak minta yang lain. Kebetulan ya suami saya sekarang dia cuma suka sama saya dari jauh. Karena nggak berani katanya mau deketin saya juga nggak tahu. Padahal saya nggak galak kan ya, cuma mungkin dia ngeliatnya itu bukan tipe orang yang mungkin mudah didekati gitu. Padahal sih saya orangnya asik aja. Akhirnya ya udah, saya tahu dia suka sama saya itu disampaikan oleh temannya. Jadi dia nggak nembak saya langsung, dia melalui temannya. Kemudian saya bilang saya nggak mau cari pacar, saya mau cari suami gitu. Akhirnya udah dikenalin, saya nggak nyangka Babah saya langsung suka. Terus saya juga dikenalin ke rumah mertua yang sekarang saya tempat ini. Mertua saya langsung setuju dan ya udah Mas. Semuanya teman-teman saya kaget tuh kenapa saya nikah cepat gitu. Jadi tanda tanya besar kan kenapa nikah cepat gitu. Dan ternyata hikmahnya Mas, setelah saya menikah, Babah saya meninggal. Jadi mungkin itulah yang kata Babah, kalau AA sudah menikah, Babah baru tenang. Saya nggak paham waktu itu kenapa Babah maksa saya nikah gitu. Dan saya juga saya minta maaf sama suami saya bilang saya mohon maaf ya sama kamu, bukannya nggak perlu proses kita perkenalan, tapi kamu cukup mengenal saya cukup mengenal kamu, tapi mungkin cara kita menikah ini nggak sama kayak orang yang harus ada lamaran, harus ada, kan banyak tahapannya. Kalau saya nggak Mas, ketemu pertama setuju, ketemu kedua penentuan pertunangan, pertemuan ketiga pernikahan. Itu saking cepatnya, karena Babah ya itu mungkin dia minta cepat-cepat tuh mungkin karena udah ada feelingnya akan meninggal. Jadi mungkin sekitar 1,5 bulan setelah menikahkan saya tuh Babah meninggal. Di situ saya nangis senangis-nangisnya karena saya sadar ya Allah, Babah mungkin ya itu tadi dia mungkin nggak akan tenang kecuali saya di tangan orang yang tepat gitu ya. Nah, ketika Babah ketemu Akang tuh ya alhamdulillah, Babah bilang Babah seperti mendapatkan bulan gitu ya, karena alhamdulillah saya dapat orang yang soleh, yang baik lahir batin deh Mas. Alhamdulillah subhanallah, masya Allah deh, berkah banget ya nikah sama suami saya ini. Ya itulah, karena terus kemudian nikah sama dia mendukung saya melanjutkan kuliah. Bahkan saya disuruh kuliah duluan S3 waktu itu. Dia yang nyari uang buat saya kuliah. Jadi kami menikah tuh waktu itu masih nganggur Mas. Jadi benar-benar nganggur, blas, nggak kerja sama sekali. Ya, donaturnya emak bapak. Rezekinya dari Allah melalui emak bapak gitu ya. Jadi benar-benar itu kuliah 100% emak bapak, karena selama kami kuliah tuh kami nggak pernah kerja sama sekali gitu. Karena dulu pilihannya cuma 2, kerja atau kuliah. Kalau kamu mau kuliah, kuliah kata bapak. Kalau kamu mau kerja setelah kuliah, jangan sambil kuliah sambil kerja. Khawatirnya kamu nggak bisa konsen dengan waktu kamu kata bapak. Ya udah, akhirnya saya fokus selesai kuliah S3 itu 3,5 tahun, karena 3 tahun sebenarnya, tapi harus ke Mesir dulu waktu itu. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Pak Kures. Oh, PKM tuh di S2 berarti ya, Bu? PKM. Ya, PKM itu. Nah, karena proses selama waktu itu lagi reformasi Mas, pas banget lagi reformasi tuh. Akhirnya saya hampir setengah tahun lebih deh, dari ujian tertutup ke ujian terbuka, karena harus ke Mesir dulu kan. Nah, terus alhamdulillah setelah pulang dari Mesir tuh 1 bulan, cuma prosesnya hampir setengah tahun ya, karena waktu itu lagi reformasi di sana. Pulang dari Mesir, terus alhamdulillah promosi doktor, dan berkah dari Pak Kures Shihab tuh waktu itu kan saya nulis ekologi itu tentang bi'ah, itu dulu belum banyak Mas. Baru Pak Muzofir, Imam Kanafi ya, disertasi di UIN Jakarta itu baru 2 yang bicara tentang lingkungan. Nah, kalau yang bahasa Arab itu ada yang Yusuf Kordowi, Riayal Bi'ah. Nah, jadi baru itu akhirnya waktu saya ujian tertutup, saran dari tim penguji itu saya lebih condong ke barat kan ya, karena kebanyakan ekologi itu kan dari barat. Kalau kajian tafsirnya saya sudah banyak kajian tafsirnya. Tapi buku tentang bi'ahnya, buku tentang bi'ah dalam perspektif Islam itu belum banyak. Akhirnya saya sampaikan itu ke Pak Kures sama Pak Mulis Hanafi, ya Allah baik banget tuh beliau berdua ya, sama Pak Wahid Mufti ya. Akhirnya alhamdulillah Mas, dengan kondisi saya pada masa itu, iya ini saya yang disertasi ini potensial kata beliau. Kebetulan waktu itu memang progres penulisan kita tepat waktu sehingga memang direkomendasikan
untuk mendapatkan beasiswa ke sana. Saya sama Dr. Hasan yang waktu itu satu angkatan PKM-nya ya, Bu? Satu angkatan, ya, satu angkatan sama Hasan yang saya. Ya udah, saya ke Alexandria, ke perpustakaan Al-Azhar, ke perpustakaan Cairo University. Pokoknya di sana saya ubek-ubek aja tuh buku-buku yang tentang biah, dan alhamdulillah banyak Mas di sana. Nah, disitulah kekuatan disertasi saya waktu itu menurut Pak Azra gitu. Jadi antara timur dan baratnya itu balance gitu. Jadi kajian tafsirnya udah jelas, karena memang kita di kajian tafsir Al-Quran, tapi didukung dengan kajian teoritis dari timur dan barat. Makanya alhamdulillah waktu itu berkahnya ya. Kalau ini bicara tahadus gini mah ya Mas ya, biar menyemangati teman-teman, apalagi yang perempuan ya. Jadi alhamdulillah berkahnya tuh Mas, kumlot waktu itu, terus menjadi wisudawan terbaik. Nah, gara-gara menjadi wisudawan terbaik itu, saya deket sama Pak Azra. Karena sebelumnya kan Pak Azra itu waktu jadi direktur kan lagi sibuk-sibuknya. Saya tuh ketemu Pak Azra cuma kalau beliau lagi uji disertasi atau uji seminar. Karena di kelas itu sekali-kalinya uji mata kuliah proposal disertasi itu pun di akhir. Ketika beliau memang udah last touching, udah mau penutupan mana proposal yang layak untuk diujikan gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang proposal disertasi saya layak, menurut beliau layak untuk dilanjutkan. Itulah yang jadi disertasi saya sekarang, yang ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Quran. Nah, itu berkah banget itu Mas, gara-gara itu sama Pak Azra, kemudian dihubungkan ke namanya Mas Deden ya, beliau general manager Naura Books. Waktu itu sampaikan langsung, dikasih nomornya Mas Deden sama Pak Azra. Nah, terus kata Mas Deden, wah saya suka banget nih disertasi Gurian, tapi sayangnya Naura Books tidak menerbitkan buku tentang wacana. Bagaimana kalau di Mizan? Kata Pak Deden. Wah, saya malah seneng saya bilang gitu. Ya udah, saya kasih nomor general manajernya Mizan ya. Akhirnya dikasih nomornya Pak Baikuni. Ahmad Baikuni. Ya. Akhirnya dibaca sama Pak Ahmad Baikuni. Wah, ya nih, ini orisinil banget nih temuannya. Saya suka. Nah, tapi saya harus rapatkan dulu sama Pak Haidar Bagir kan. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya waktu itu diterbitkan di Mizan. Gara-gara itu akhirnya saya kemana-mana tuh yang alhamdulillah short course di Australia, di University of Western Sydney, kemudian visiting professor di Auckland University New Zealand, kemudian ke beberapa kampus di Asia, terus kemarin yang di Leiden University juga. Itu berkah dari Mizan itu Mas, gara-gara buku itu, kemudian dari pretelan buku itu kan kita kembangkan lagi ya. Nah, kemudian kita promosikan Mizan di beberapa kampus tadi itu kan buat mereka itu menarik gitu tentang kajian-kajian kita. Nah, itu di situ makanya saya bilang berkah banget deh, runtutan dekat dengan guru-guru besar kita, kemudian dari beliau semualah membuka pintu-pintu yang akhirnya kita masuk satu persatu. Kira-kira gitu. Kalau ininya sendiri Bu, promotornya sendiri disertasi siapa? Kalau yang tafsirnya Prof. Nasar, kalau yang kajian ekologinya Pak Ali Kodra, beliau guru besar di Universitas Pertanian Bogor. Nah, beliau dosen tamu di kita di UIN Jakarta. Ya, jadi beliau yang dosen dari luarnya. Dan saya tertarik dengan ekologi, sebenarnya itu dia tadi kalau Mas tanya nostalgia saya masih kecil ya. Jadi kalau saya dunianya dunia majelis taklim, babah saya itu pecinta tanaman Mas. Jadi saya dari kecil itu memang sudah sangat dekat dengan lingkungan. Babah saya itu sangat mencintai pohonan, hewan. Saya itu pokoknya masa kecil tuh nanam apapun saya bisa tuh dulu. Selama itu tanamannya nggak ada di rumah ya. Babah bilang tangan saya adem, jadi saya kalau nanam apa aja itu hidup kalau kata Babah gitu. Jadi memang saya senang banget nanam tanaman. Jadi bagaimana menjaga kebersihan tuh Babah tuh paling marah kalau pergi kita buang sampah. Jadi saya kalau kemana-mana itu dari kecil tuh kebiasaan yang saya lakukan sampai sekarang, termasuk sama supir saya. Saya paling marah kalau supir saya buang sampah ke luar mobil. Saya bilang, ya karena dulu Babah begitu. Jadi kalau buang sampah tuh jangan keluar mobil, di dalam mobil aja, nanti di rumah baru dibuang ke tempat sampah. Sampai sekarang begitu. Makanya saya bilang, ya itu mencintai kebersihan lingkungan itu dari diri kita sendiri, kemudian dari orang-orang terdekat kita, baru kita bisa mengajak orang. Kalau nggak dimulai dari kita, gimana kita mau mengajak orang lain? Dulu Babah ngajarinnya gitu. Jadi memang dari kecil sudah cinta lingkungan, terus di pas S3 ketemu sama Pak Kodra memang tentang lingkungan.
udah nyambung di situ ada kajian tafsir, sudahlah gitu. Iya, iya. Jadinya Saya ya sendiri, bukan. Bu, sebenarnya tahu Bu Rian itu sejak S1 ya gara-gara buku itu. Oh ya, 2015 kalau nggak salah. Iya. 2015 itu alhamdulillah, saya terima beli kasih. bukunya, buku Ibu Hmm, yang dari disertasi itu. iya, alhamdulillah, terima kasih. Itu 2014 Mas Ya, terbitnya. terbitnya Nah, 2014 ya. iya. Jadi nganggur 3 tahun dulu tuh Mas. Jadi kan saya lulus tahun 2011 ya. Hmm. Terus saya ngajar dulu, sempat ngajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang 1 semester, kemudian Hmm. di PTIQ. Setelah itu jadi tahun 2012 itu saya udah di PTIQ. Nah, itu tadi berkahnya ketemu Pak Azra itu pas ICIS di Lombok kalau nggak salah, itu Oh, 2013. ya, Nah, ya, di ya. ICIS di Lombok, terus Pak Azra ingat disertasi saya, "Hey Febri," kalau beliau manggil saya Febri. Hmm. "Febri, gimana disertasi kamu? Kenapa belum saya pegang?" Jadi waktu itu karena diterbitkan di YPM Mas, yang Hmm. progresif Muslim itu cuma di self publishing ya, jadi cuma Ya, 30 ya, kan untuk persyaratan kita ngambil jasa, memberikan ya. kenang-kenangan kepada guru-guru kita gitu. Jadi belum diterbitkan untuk umum kan. Akhirnya kata Hmm. Pak Azra, sayang banget tuh Feb, disertasi kamu kalau nggak diterbitin nasional. Terus saya bilang, saya sih pengen Prof, tapi saya nggak tahu ke penerbit mana. Ya, itulah tadi saya bilang, akhirnya sama Hmm. Pak Azra dikasih nomornya Pak Dedeng yang nomor. Hmm. Akhirnya dialihkan ke Mizan oleh Pak Baikuni yang dibaca oleh Pak Baikuni. Gitu ceritanya kenapa disertasi saya terbit di Mizan. Kan teman-teman tuh pada nanya, Korean bisa terbit di Mizan gitu. Itu nggak tahu, nggak nyangka itu. Makanya saya bilang berkah banget dekat sama guru-guru kita siapapun Ya, gitu ya, ya. ya, Makanya ya, saya bilang ya. guru TK saya masih dekat, guru SD masih dekat, sampai sekarang nih guru-guru saya juga alhamdulillah. Pokoknya dulu Umi bilang gitu, pokoknya sama guru apapun, guru dimanapun itu adalah guru, sampai kapanpun guru kita ini adalah debu gitu ya di hadapan guru kita. Makanya dengan guru kita itu ya hormatnya tuh tadinya udah jangan sembarangan lah dalam tanda kutip gitu Ya, ya. ya. Jangan udah lulus ketemu guru, mohon maaf misalnya dalam tanda kutip karena kita udah merasa lulus, jadinya kita nggak respect lagi sama guru kita. Jangan sampai seperti itu. Karena mungkin gini Mas, kalau saya boleh share sedikit ya. Ya. Kadang-kadang dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf kalau saya katakan ini. Ada rasa kadang-kadang ini ya pengalaman dari ibu saya. Misalnya kita punya murid, terus dia lulus, kemudian bagus, tapi jadi lupa gitu dengan jasa-jasa gurunya. Hmm. Itu yang jangan sampai terjadi sama diri kita. Umi saya bilang gitu. Karena dulu mungkin pengalaman Umi saya seperti itu. Jadi sedih, itu lebih sedih sesedih-sedihnya kalau kita sebagai guru punya murid itu apa ya, bukan takabur ya, lebih arogan gitu, jadi merasa karena sudah lulus, sudah ini, jadi tidak menganggap gurunya lagi seperti dulu ketika dia belajar bersama kita. Nah itu yang jangan sampai seperti itu durhaka gitu ya, Ya. jangan sampai yang kita nggak berkah. Makanya sampai kapanpun Ayan udah jadi profesor pun sama guru TK itu harus hormat. Nah, makanya saya sama guru-guru TK saya gitu ya, sama guru-guru di SD, guru-guru di pesantren, nggak akan ada yang berubah dari saya. Tapi kalau ditanya, kalian nggak ada yang berubah ya? Ya, apa yang mau berubah? Saya bilang, karena ya saya adalah selamanya adalah apa namanya murid dari guru-guru Murid. saya. Apapun sekarang saya adalah tetap murid dari guru-guru saya. Karena tanpa guru TK saya, tanpa guru SD, saya nggak bisa menjadi sekarang kan. Nah, makanya Betul, betul. guru-guru SD saya tuh kalau ketemu suka pada nangis tuh. Lu nggak nyangka ya yang dulu kecil kan, bahasa Betawinya tuh kayak merki gitu Mas. Yang dulu kecil kayak merki gitu ya. Sekarang udah gini gitu guru-guru SD Mereki saya itu gitu. apa, Bu? Kalau di bahasa Merki itu Indonesia? kayak ini loh Mas. Kalau debu tuh kan ini ya, apa Oh, sih iya. Mas? Ya gitu. Iya. Karena saya kecil banget dulu. Jadi nggak nyangka saya bisa gede kalau kata guru-guru saya. Jadi kebetulan saya SD itu SD-nya depan rumah saya Mas. Saya SD kan di SDN Pondok Ungu 1. Jadi Pondok Ya, Ungu 1 ya. persis depan rumah saya. Jadi kalau misalnya pagi guru-guru saya lewat tuh, saya kalau pas saya lagi pulang ke Bekasi, saya masih suka ketemu Bunia, guru SD saya gitu. Loh, itu Rian ya gitu. Jadi wah, setelah gitu. Jadi ya Allah udah gede ya Rian. Tanya sekarang apa tugasnya di mana? Kalau saya cerita tuh suka nangis tuh guru-guru saya. Ya Allah, udah ya Allah aja guru saya. Jadi di situ nanti saya jadi nostalgia lagi, ya Allah, Ibu makasih ya dulu saya diajarin mandiri. Karena kan dulu waktu zaman dulu Mas belajar SD kan bukan cuma belajar kayak sekarang, tapi kan kemandirian gitu ya, Ya, terus ya. keterampilan dan seterusnya. Wah,
Saya senang banget tuh dulu waktu belajar SD. Jadi selesai sekolah nggak mau pulang saya. Habis itu ada kegiatan les-les lagi kan sama guru-guru kita. Nah itu di situ banyak banget kegiatan-kegiatan ekstra yang kita ikutin deh. Makanya sama guru-guru tuh alhamdulillah dari guru TK sampai guru saya yang sekarang nggak ada yang berbeda. Karena itu pesan almarhumah umi saya. Iya, iya. Ya. Baik, terakhir mungkin ya Bu, ini sudah 20.40. Nggak apa-apa ya Bu, terakhir Bu. Oh iya, nggak terasa ya. Iya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung sejak 2012 berarti di PT IKI ya Bu. Ya, Berarti sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Mungkin ya. cerita sedikit soal pengalaman Ibu selama di PT IKI sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Yang paling berkesan, kemudian mungkin interaksi dengan sesama dosen atau dengan mahasiswa selama perjalanan karir mungkin di PT IKI, Bu. Iya. Sebenarnya kalau di PT IKI itu saya dari 2010 ya kalau apanya namanya tuh Mas mulai apa namanya berkhidmatnya ya karena dari sejak S2 kan saya udah dekat sama Prof Nasar. Nah, cuma diangkat jadi dosen di paskanya itu di 2012 karena kan kalau jadi dosen pasca itu kan harus S3 ya. Nah, gitu. Nah, jadi dari 2010 saya udah apa namanya kalau bahasa ini kan dulu mengasisteni ya. Jadi asistennya Prof Nasar gitu kalau beliau apa namanya nggak bisa ngajar kita yang ngajar gitu. Jadi kita mengganti-gantikan beliau gitu waktu itu. Jadi sejak S2 saya udah jadi asisten beliau ketika beliau ngajar gitu. Nah, tapi pas udah lulus S3 saya sempat ke UMT dulu tadi ya saya bilang terus setelah itu di 2012-nya ketika udah ijazah udah saya pegang langsung ditarik sama Prof Nasar udah jangan kemana-mana Rian kita butuh dosen perempuan karena waktu itu belum banyak yang dosen perempuan yang tafsir. Nah kebetulan waktu itu posisi apa ya kaprodi itu masih dipegang oleh Dr. Muid ya. Nah cuma waktu itu belum kayak sekarang kalau dulu misalnya ilmu Al-Quran dan tafsir itu S1 dan S2 satu prodi. Nah kalau sekarang kan udah dipisah. IAT S2 1, IAT S3 1. Nah, makanya setelah itu pas berganti kebijakan itu, saya masuk di 2012 selesai menjadi doktor, akhirnya saya diangkat menjadi kaprodi S3-nya, yang IAT S3. Nah, sejak itu sampai kemarin terakhir 2021, ya berarti 10 tahunan ya, saya jadi kaprodi itu. Ya itu, di situ. Yang menantang buat saya adalah ketika saya bertemu laki-laki ya dalam tanda kutip ya karena kajian saya gender ya yang masih underestimate tentang kepemimpinan perempuan. Ya, di antara ratusan mahasiswa ada aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas yang dalam tanda kutip meragukan kapasitas perempuan sebagai pimpinan dan itu adalah tantangan bagi saya untuk bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa memiliki kapasitas yang sama dan kapabilitas yang sama dengan laki-laki. Dan biasanya Mas, kalau yang seperti itu ujung-ujungnya justru yang paling dekat. Pengalaman saya ya. Karena berawal dari banyak komplain, kemudian banyak mengkritik dan seterusnya buat saya itu ketika saya menerima amanah sebagai pimpinan, saya udah harus tahan mental ya dengan segala macam kondisi. Nah, tapi ketika sudah kenal lebih dekat, kemudian mengenal saya, membaca tulisan-tulisan saya dan seterusnya, diskusi dan seterusnya, akhirnya jadi berbalik. Yang tadinya banyak kritik akhirnya nggak bisa lepas selalu diskusi. Dan disitulah saya belajar bahwa hanya masalah waktu dan komunikasi yang mungkin belum terjalin sehingga ada underestimate ya terhadap kepemimpinan perempuan. Ketika seseorang sudah mengenal kita, misalnya saya sebagai seorang perempuan dan kemudian mungkin mereka merasa lebih nyaman, lebih aman dan mungkin bisa dipercaya kita untuk bisa mengembangkan lah misalnya dimensi akademis mereka ya alhamdulillah sampai sekarang yang tadi saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akhirnya ya justru yang 6 itu yang sangat dekat sama saya sampai sekarang jadi apa-apa tuh Burian jadinya begitu itu yang paling menantang Mas karena kalau yang lain sih kebanyakan nikmat ya artinya kebanyakan memang mulus-mulus saja kecuali tadi kita menghadapi orang-orang yang awalnya underestimate kepada kita selebihnya sih semuanya biasalah ya kalau orang-orang Al-Quran itu kan nggak usah diajarkan akhlak ya karena memang sudah gimana udah luar biasa gitu. Jadi saya di PT itu buat saya itu rumah kedua saya ya karena mungkin lebih banyak waktu saya di PT waktu itu ketimbang di rumah sendiri karena saya berangkat subuh pulang malam berangkat subuh pulang malam. Nah, cuma akhirnya karena sekarang usia saya sudah 41 tahun saya belum
masih berusaha ya, masih berusaha dikaruniai keturunan dan sekarang sedang dalam proses, mohon doa ya, mudah-mudahan Amin, berkah mudah-mudahan lancar. Ramadan. Ya, akhirnya saya kemarin memutuskan tidak memperpanjang lagi tugas saya sebagai Kaprodi, karena saya langsung izin dengan Prof. Darwis, dengan Prof. Nasar, terutama sebagai rektor, bahwa sekarang saya mau lebih fokus dengan tugas domestik saya dulu. Mudah-mudahan dengan saya fokus, saya tidak terlalu banyak kegiatan, Allah berikan anugerah keturunan yang soleh dan solehah saya dan suami. Mohon doa dari Mas Wildan ya. Ya, insya Allah kami doakan Ibu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi saya udah sejak April tahun lalu sudah tidak menjadi kaprodi di S3 di PTQ Jakarta, tapi berganti menjadi asisten direktur Pascasarjana. Baik. Yang pekerjaannya mungkin nggak seberat jadi kaprodi. Iya. Iya. Baik. Alhamdulillah cukup ya Bu. Ini sudah pukul 20.45. Baik teman-teman semua, wawancara kita bersama Ibu Dr. Nur Afia Febriani kita cukupkan di sini. Mungkin terakhir Ibu, ini dari teman-teman, pesan dari teman-teman untuk mungkin harapan dan doa bagi Tafsir Al-Quran ID yang akan menginjak usia 2 tahun. Silakan Ibu. Wah ya, harapan saya untuk teman-teman tafsir.id ya. Ya. Semakin progresif, semakin kritis membaca fenomena sosial, semakin solutif dan kreatif dalam menjawab tantangan global. Amin, amin ya Allah. Semakin sukses penuh berkah ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Bu. Yap. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf. Di sini. Iya. Kami yang sangat berterima kasih Ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk kami. Iya, alhamdulillah. Ini satu-satunya yang saya terima. Alhamdulillah. Karena sampai bulan Mei dari bulan Februari sampai bulan Mei saya tidak menerima pekerjaan. Masya Allah. Alhamdulillah berkah. Iya, alhamdulillah. Baik, saya izin stop